Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ariana Official. Bapak semuanya, tak doakan semoga sampai semuanya sehat selalu di perantauan. Amin. Semoga sampai semuanya terhindar dari mara bahaya, dipermudah segala urusan di sampean Mbak. Amin ya robbal alamin. Nah, Bapak, kali ini kita bakal membahas kasus. Jadi iki ada salah satu temennya kita yang baru bekerja di negara Hong Kong, tapi Mbak Eki tidak mendapatkan jatah makan, baik itu jatah makan ataupun uang makan yang harus diberikan oleh majikannya. Tapi Mbak Eki nggak dapat, Mbak. Akhirnya Mbak Eki melarikan diri, kemudian sampai dia nuntut ke lebor. Jadi iki kasus-kasus yang bisa kawan-kawan iki jadikan pelajaran, khususnya bagi adik-adik yang baru bekerja di negara Hong Kong. Walaupun perkara makanan iki bisa kawan-kawan tuntutkan, bisa adik-adik tuntutkan nantinya. Jadi silakan disimak, siapa tahu bagaimana kronologinya, kemudian bagaimana urutan kasusnya, ini bisa sampai jadikan pelajaran. Tapi sekali lagi, ini karena hujan di luar, jadi agak terganggu, Mbak. Mari kita tonton hujan sebentar ya. Nama ibu saya tuh Sumarni, berasal dari Pare, Kediri. Ibu saya berumur berapa saya nggak tahu. Mungkin sekitaran 40 ya, 40 sampai 45 tahun sekarang. Dulu katanya pergi ke Hong Kong itu memakai nama bude saya, bukan nama ibu saya yang asli. Apakah itu yang dinamakan ilegal ya, Miss? Berangkatnya. Namanya Sumarni, dari Pare, Kediri. Dulu memakai nama bude saya, yang di bawah tuh kakak bude saya. Terima kasih. Mbak-mbak, sebelum kita membahas inti dari kasus channel ini, video ini, mari kita membahas video yang depan tadi. Jadi video yang depan tadi adalah video seorang anak perempuan yang mungkin udah nikah atau mungkin belum nikah, intinya ya seremaja lah, ditinggal ibunya kerja ke luar negeri, itu lama banget, Mbak. Jadi karena tidak ada kabar sama sekali dari ibunya, akhirnya dia iki membuat video, berharap mbak-mbak semuanya iki memviralkan, dan kemudian ibunya iki menghubungi mbaknya atau menghubungi orang rumah yang sedang mencari keberadaan ibunya ini atau Mbak Suwarni. Jadi nama dari ibunya iki Bu Suwarni, berasal dari Pare, Kediri, untuk usianya sekitar 40-an, 45-an, 50-an. Dan dia iki awal infone pertama kali kerja ke negara Hong Kong, Mbak. Jadi itu kenapa si anaknya dia iki minta tolong kepada mbak-mbak TKW Hong Kong untuk mencarikan ibunya. Iki ada sedikit foto, mungkin bisa kawan-kawan melihat, meneliti, atau mungkin kawan-kawan bisa mengenali, tapi agak blur kawan-kawan fotonya. Intinya namanya adalah Suwarni, tapi Suwarni iki bukan nama asli yang ia jadikan dokumen untuk bekerja ke luar negeri. Karena
ketika Bu Suwarni ini pergi ke luar negeri, jika ke negara Hong Kong, dia memakai nama adiknya, kakak adiknya untuk digunakan bekerja ke luar negeri. Apakah bisa menggunakan data-data orang lain? Sekali lagi, kalau dulu sekali itu bisa kan kawan, bisa dikelabui oleh orang-orang yang pengen bekerja ke luar negeri. Bahkan ketika menuakan, ketika mengurangi tahun yang pengen bekerja negeri, itu bisa kan kawan dengan modal ini. Jadi ketika Bu Suwarni itu memakai dokumen data adiknya dia untuk bekerja ke luar negeri, itu bisa. Jadi ketika kan kawan mencari yang nama Suwarni kesulitan karena apa? Namanya iki sudah salah, kemudian fotonya blur. Jadi saran satu-satunya si adik ini harus minta bantuan kepada KJRI. Nama budenya siapa, kemudian menggunakan kakaknya adik Suwarni ini juga harus secara detail. Kemudian nama Bu Suwarni sendiri, fotonya ini juga harus dikirim ke KJRI. Bisa melalui fanspage KJRI atau Facebooknya KJRI. Nanti KJRI bisa ngecek neng gini komputernya mereka, apakah Bu Suwarni iki benar-benar bekerja di negara Hong Kong atau dia iki masih berada di Indonesia, entah di mana tinggalnya. Tapi intinya dari kasus yang aku lihat, iki pasti semacam melarikan diri. Apakah ada masalah dengan keluarga dia, suami dia, atau bagaimana? Sekali lagi kita tidak tahu kan kawan. Jangan selalu membuli dulu ketika kita belum tahu permasalahan yang sebenarnya. Intinya kalau kawan-kawan kita mengetahui yang namanya panggilan Suwarni, siapa tahu dengan memberikan video ini, menyebarkan video Mbak Iki, kawan-kawan membantu Mbak E mencarikan ibunya. Jika iya, Iki masih tinggal di negara Hong Kong. Semoga bermanfaat. Mari kita bahas kasus selanjutnya. Ada curhatan salah satu temen kita yang baru bekerja di negara Hong Kong. Iki dapat 2 mingguan Mbak, jadi belum selesai potongan gaji, dan dia iki tidak memiliki pengalaman kerja di negara manapun. Jadi Hong Kong kui menjadi tujuan pertama kali ia bekerja ke luar negeri. Jadi setelah dia lulus sekolah SMA, dia langsung kerja ke luar negeri, tujuan negara Hong Kong. Nah, dia bekerja di situ, tempatnya majikan. Di situ ada anak, ada bobo juga, dan ada sinsang dade. Sinsang sama dadene iki polit banget Mbak, soal makanan dan soal tidur. Jadi selama si Mbak iki kerja selama 2 minggu, iki makanan aja Mbak, iki nggak cukup, bahkan sampai nggak dikasih. Pagi nggak dikasih makan roti, siang pun juga nggak ditawarin makanan, cuman malam kadang-kadang dikasih sisa. Itu pun kalau dianya baik, iki cuma dikasih mie aja. Jadi majikan iki ngira bahwa Mbak iki mungkin memiliki uang atau memiliki biskuit, karena biasanya ada anak-anak baru yang datang dari Indo kan membawa biskuit Mbak. Jadi dikira majikan iki, si cecenya iki ada biskuit, karena ketika tidak dikasih makanan baik itu pagi maupun siang, Mbak Iki memang nyemil biskuit dari Indonesia. Jadi selama 2 minggu Mbak Iki kelaparan, bahkan ketika dia meminta, dia tidak dikasih oleh majikan ini. Dan ketika si Mbak Iki nganter anak dia sekolah, dia curhat Mbak sama satu bloknya, kalau dia iki kekurangan makanan, majikan dia tidak memberikan makanan, bahkan sarapan pagi iki juga tidak disediakan oleh majikane. Dan kemudian ketika dapat curhatan seperti itu,
teman satu blok iki menyarankan Mbak iki untuk melarikan diri, tapi melarikan diri bukan ke kantor polisi, tapi melarikan diri iki ke sebuah shelter. Jadi shelter iki memang shelter yang menampung mbak-mbak sing ada masalah, termasuk baik itu shelter untuk Filipina maupun shelter untuk mbak-mbak Indonesia. Nah, ketika Mbak Eki dikasih tahu alamatnya di sini, kemudian dikasih tahu bagaimana cara melapor nantinya, nah Mbak Eki akhirnya Ki benar-benar melarikan diri Mbak waktu itu. Jadi ketika dia melarikan diri, dia Ki badannya kurus banget. Seng tadinya dia berangkat, iki agak ginuk-ginuk berisi, tapi ketika 2 minggu dia kerja tempat majikan, makanan nggak cukup, tidur nggak cukup, alhasil dia kurus banget. Kenapa kok si Mbak Eki tidak melaporkan perkara ini ke agensi? Jadi agensi Iki sudah pernah dicurhati sama Mbak E tentang perkara majikan yang tidak memberikan makanan yang cukup, bahkan tidak memberikan makanan. Tapi si agensi itu suruh Mbak Eki bersabar dan bersabar. Intinya tunggu sampai gajian. Lah, kalau tunggu sampai gajian ya bisa mati kan, kelaparan di tempat majikan. Karena apa? Udah kerjanya capek, kemudian kerjaan banyak, tidurnya nggak cukup. Kalau mengandalkan biskuit dari tanah air, makanan dari tanah air yang ia bawa ketika ia di PT, secara otomatis sih kan cepat habis ya Mbak. Jadi karena tidak ada respon dari agensi, ya Mbak Eki akhirnya curhatlah ke salah satu temen satu blok ya Mbak E. Nah, saat itu disarankan untuk melarikan diri saja. Akhirnya melarikan diri kemudian ke shelter. Nah, di shelter itulah Mbak E ditampung, kemudian kasusnya Eki dilimpahkan ke pengadilan Mbak. Dan Mbak Eki dilimpahkan pengadilan, Eki awalnya majikan tidak mau bersikukuh membayar kompensasi, baik itu hak pemutusan kontrak kerja, uang tiket maupun kerja selama 2 minggu di tempat majikan. Bahkan ganti rugi ketika tidak diberi makanan, majikan tetap tidak mau memberi Mbak. Alhasil iki kasusnya diteruskan dan Mbak Iki sampai nunggu selama 6 bulan di dalam kasusnya dia. Tapi ketika selama 6 bulan Mbak Iki menunggu kasusnya dia clear atau selesai, Mbak Iki tinggal di shelter. Nah, di shelter dia tuh yaitu dikasih makan walaupun seadanya, tapi ada tempat tinggal, ada makan yang cukup, kemudian bisa istirahat yang cukup. Jadi selama 6 bulan Mbak Eki menunggu kasusnya dia selesai. Selama 6 bulan itulah dia tinggal di shelter. Selama 6 bulan itulah dia tidak bisa mencari majikan Mbak. Jadi tunggu kasusnya sampai kelar dulu. Nah, ketika 6 bulan itulah baru selesai sidangnya. Walaupun majikan yang tadinya ngotot tidak mau memberikan haknya, tidak mau mengakui kalau dia tidak memberi makan cecenya, tapi karena cecenya detail banget nih, perkara tidak dikasih makan, bagaimana kronologinya kan detail banget nih, karena dia mengalami. Hasil Mbak Eki menang di pengadilan dan majikannya kalah Mbak. Ketika kalah berarti dia harus membayar semuanya biaya kompensasi denda yang tidak diberi makan tadi selama 2 minggu atau kerja di situ. Nah, ketika Mbak E mendapatkan semua hak-hak tadi, hasil dia memberikan sedikit sumbangan kepada shelter ini sebagai bentuk rasa terima kasih, memberikan semacam tisu, kemudian alat-alat pel dan sebagainya. Intinya adalah sumbangan sebagai bentuk terima kasih yang sudah menampung selama 6 bulan dan ngurus kasus-kasus Mbak Iki. Nah, saat itu Mbak E Iki langsung mencari majikan kembali. Alhamdulillah dia bekerja dengan majikan yang sangat baik Mbak, sangat baik, pokoknya berbanding balik dari majikan pertama dulu. Jadi di dalam kasus depan tadi kita belajar biasa nih mbak-mbakku kalau tidak dikasih makan
itu mengira kasus tidak dikasih makan itu adalah kasus yang sepele. Anda bisa membeli sendiri, Anda bisa minta sama agensi sementara, Anda bisa utang sama agensi sementara ketika tidak dikasih makan oleh majikan Anda. Itu salah besar. Ketika Anda tidak dikasih makan oleh majikan Anda, iki awal bencana loh Mbak. Anda bisa mengalami pingsan berkali-kali, bahkan bisa sampai menyebabkan meninggal. Karena apa? Anda kekurangan makan, kemudian tidurnya kurang, kemudian kerjanya capek, kerjanya berat. Alhasil Anda bisa pingsan. Jadi jangan mengabaikan, jangan menggampangkan tidak dikasih makan oleh majikan, kuwi adalah perkara biasa. Enggak biasa, Mbak. Kalau sampean baru bekerja tanpa memiliki uang, tanpa memiliki gaji, sampean harus menuntut uang makan atau makan kepada majikan Anda. Karena makanan itu sumber protein, sumber tenaga ketika sampean kerja berat, Mbak. Jadi sekali lagi buat adik-adik semuanya jangan mengabaikan. Tapi ketika sampean menuntut nanti majikan Anda, buatlah kronologi pada secari kertas ketika Anda tidak diberi makan yang layak, tidak diberi makanan sedikit pun, tidur yang cukup, jam berapa tidurnya, bangunnya jam berapa, kuis semuanya bisa Anda tulis. Kalau sampai sudah memiliki catatan kelakuan buruk milik majikan Anda, silakan Anda laporkan perkara ini ke labor departemen dengan melalui organisasi, Mbak. Karena dengan organisasi bisa dihandle kasus Anda. Jadi mereka sudah terbiasa menghandle kasus-kasus seperti ini. Jangan sampai Anda salah memilih dukungan ketika Anda memiliki kasus-kasus seperti ini, Mbak. Karena kasus seperti ini hanyalah orang yang paham yang bisa membantu Anda. Sama seperti Mbak E tadi, walaupun kasusnya sederhana tapi bisa dituntutkan walaupun harus menunggu setengah tahun. Semoga dengan pembahasan ini bermanfaat, Mbak. Channel ini diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.